Terima kasih Pak Royke. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya berharap kita semua sehat ya. Saya mohon maaf kalau sinyalnya di sini ada sempat lag atau bagaimana ya, karena saya ada di luar. Tepatnya saya ada di Umekoji di daerah Kyoto. Ya Bapak Ibu sekalian. Setiap hari di sini ada gempa Bapak Ibu. Ya, setiap hari ada gempa. Jadi saya waktu melihat data gempa setiap hari saya ada di sini. Wah, kita beruntung sekali ada di Indonesia ya. Luar biasa, Tuhan memberkati kita dengan negeri yang luar biasa. Baik Bapak Ibu sekalian, tema saya pagi hari ini adalah sahabat, dan saya akan mulai dengan kisah ini. Jadi ada persahabatan antara seekor anjing yang bernama Hachi, ya, disebut Hachiko karena ko itu adalah kesayangan, tersayang, ya. Jadi Hachiko, ya, anjing kesayangan. Hachi kesayangan. Nah, ini adalah persahabatan Hachiko dengan Profesor Ueno, ya, salah satu profesor di universitas yang pekerjaannya hari-hari itu adalah mengajar. Bapak Ibu sekalian, bisa diketahui bahwa setiap hari Hachiko ini mengantar Profesor Ueno ke stasiun Shibuya, Tokyo, untuk kemudian profesor tersebut pergi ke kota lainnya dari stasiun Shibuya. Dan itu terjadi terus-menerus persahabatan itu. Jadi setiap pagi dia ngantar anjing ini, Hachiko ini mengantar Profesor Ueno di stasiun Shibuya. Satu ketika Profesor Ueno meninggal di tempat kerjanya ya, karena serangan jantung. Jadi nggak pulang ya. Nah, itu Hachiko itu nungguin di stasiun Shibuya itu untuk sekian lama, ya kan? Akhirnya orang-orang di sana yang tahu tentang Hachiko akhirnya membawa dia pulang, Hachiko, ya. Terus kemudian diadopsi oleh satu keluarga. Tapi tiap hari pekerjaannya Hachiko adalah setiap jam 7 pagi dia pergi ke stasiun Shibuya untuk mengantar Profesor Ueno. Jadi jadwalnya seperti itu. Dan sore hari dia datang lagi ke stasiun Shibuya untuk menjemput Profesor Ueno. Walaupun Profesor Ueno-nya sudah meninggal, ya. Jadi itu terjadi 10 tahun terus-menerus sampai Hachiko sendiri meninggal, ya, mati ya. Seperti itu. Dan ini menjadi kisah persahabatan yang diajarkan di sekolah-sekolah dasar di Jepang. Persahabatan tentang anjing yang bernama Hachiko dengan Profesor Ueno. Persahabatan yang berjalan bertahun-tahun sampai keduanya meninggal, keduanya dipanggil Tuhan. Ini adalah kisah persahabatan yang terjadi antara Hachiko dan Profesor Ueno. Nah, kita masuk dalam Mazmur 25 ayat 14, Bapak Ibu sekalian. Dikatakan Tuhan bergaul karib atau bersahabat dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi Mazmur 25 ayat 14 ini ditulis oleh Daud. Dia mengatakan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Daud adalah orang yang bersahabat dengan Tuhan. Dia bergaul karib dengan Tuhan. Dan dia mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan dikatakan Tuhan bergaul atau bersahabat dengan orang yang takut akan Dia. Ya. Takut di sini bukan dalam arti takut seperti kita takut dengan sesuatu, misalnya hewan buas atau apa ya. Takut di sini adalah lebih kepada hormat dan kagum akan Tuhan. Ya. Nah, ini persahabatan beda level, ya, antara pencipta dengan ciptaannya. Nah, ini semua murni inisiatif dari Tuhan. Jadi Tuhan yang membuka diri untuk kita dapat bersahabat dengan Tuhan atau bergaul karib dengan Tuhan. Nah, Daud mendapatkan pewahyuan tentang persahabatan dengan Tuhan. Di sini saya mencatat Daud bukan saja memperoleh pengertian tentang persahabatan, namun dia juga mengalaminya sendiri bahwa Tuhan mau bersahabat dengannya, yang secara notabene Daud itu terbuang, ya, dicampakkan oleh keluarganya, oleh orang-orang sekitarnya, tidak dianggap, disepelekan oleh orang lain, ya. Namun dia dihargai oleh Tuhan sedemikian rupa, ya.
persahabatan Daud dengan Tuhan, Daud bergaul karib dengan Tuhan, Tuhan menerima Daud apa adanya. Ya, Daud bergaul dengan pengertian hormat dan kagum akan Tuhan. Itu yang kita mengerti tentang kata takut akan Tuhan yang dituliskan oleh Daud di dalam Mazmur 25 ayat 14 ini. Jadi takut akan Tuhan bukan berarti sempurna dan tidak pernah melakukan kesalahan. Bapak Ibu sekalian, kita lihat Daud orang yang bergaul karib dengan Tuhan, yang bersahabat dengan Tuhan. Tetapi Daud juga seringkali melakukan kesalahan yang human, kesalahan-kesalahan manusiawi yang dilakukan oleh manusia pada umumnya. Namun itu tidak mengurangi kadar persahabatan antara Tuhan dengan Daud, antara pencipta dengan ciptaannya. Dan ini murni merupakan inisiatif dari Tuhan sendiri, Bapak Ibu sekalian. Nah, persahabatan itu seperti berenang, ya. Tidak hanya bisa berteori, namun harus praktek nyemplung ke dalam air dan mulai menggerakkan tangan dan kaki untuk berenang. Ya, jadi persahabatan vertikal dengan Tuhan akan mendorong kita bisa bersahabat secara horizontal juga. Contohnya Daud yang memulai persahabatan dengan Tuhan terlebih dahulu, baru dimampukan untuk dia bersahabat dengan Yonatan. Jadi Daud yang terbuang, yang dicampakkan, yang disepelekan, yang tidak dianggap, tidak punya sahabat siapa-siapa, bahkan kakak-kakaknya menganggap remeh dia, keluarganya membuang dia, tidak mengingat dia. Ya, tapi ketika dia mulai membangun persahabatan dengan Tuhan di padang gembalaan, di situ ketika Tuhan mulai merubah Daud, ya, merubah Daud, menerima Daud apa adanya, ya. Maka Daud pun dapat dimampukan untuk bersahabat dengan Yonatan, yang saya yakin dia adalah sahabat pertamanya Daud, ya, yang sangat dikasih oleh Daud. Jadi persahabatan Daud dengan Yonatan diwarnai oleh saling percaya, saling menghargai, saling menghormati, saling mengerti, saling mengagumi, dan saling memberi. Jadi apabila kita membangun persahabatan dengan Tuhan terlebih dahulu, Tuhan akan menolong atau mendorong, membuka, memampukan kita untuk bersahabat dengan sesama manusia pula. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi saya sampaikan bahwa tidak ada yang sempurna dari Daud, ya. Ada pasang surut persahabatan dengan Tuhan, ya. Kita lihat sahabat-sahabat Tuhan yang tercatat di dalam Alkitab, baik itu Abraham, baik itu Nuh, Musa, Elia, Elisa, Samuel, Daud, dan lain-lainnya, ya. Semua pun pernah mengalami saat-saat jauh dari sahabatnya, yaitu Tuhan. Ketika mereka melakukan kesalahan, ketika mereka melakukan sesuatu yang tidak seharusnya, yang tidak semestinya, ya, itu sedikit banyak membuat mereka menjadi jauh dari Tuhan. Namun demikian ketika mereka kembali kepada Tuhan, endingnya adalah mereka mengalami pemulihan di dalam persahabatan dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah menjauh dari kita, tetapi ketika kita berdosa, melakukan kesalahan, maka sesungguhnya itu yang menjadi pemisah kita dengan Tuhan. Ya. Dan sahabat-sahabat Tuhan di dalam Alkitab ini pernah melakukan kesalahan-kesalahan dan kesalahan-kesalahan yang manusiawi yang dilakukan oleh manusia pada umumnya. Ya. Mazmur 51 ayat 13 berkata, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bapak Ibu sekalian, Daud sampai menjerit kepada Tuhan ketika dia menyadari dosanya dia membuat dia mengecewakan sahabatnya, yaitu Tuhan. Dan dia berkata, jangan membuang aku dari hadapanmu, dan jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Jadi Daud di sini dapat merasakan sakitnya Tuhan, sahabatnya, ketika dia melakukan dosa dan sempat menjauh dari Tuhan. Nah, saya ingin menanyakan ini, seberapa sulit sih kita bersahabat dengan Tuhan yang tidak kelihatan? Bapak Ibu sekalian, kalau kita bersahabat dengan orang yang kelihatan, ya, kita bisa lihat responnya. Tetapi bagaimana kita bersahabat dengan Tuhan yang tidak kelihatan? Saya memberi catatan di sini bahwa kita terbiasa sejak lahir menggunakan 5 indera untuk mengenali sesuatu, untuk mendetek sesuatu. Namun bersahabat dengan Tuhan itu membutuhkan indera ke-6 dan indera ke-7, yaitu indera iman dan indera imajinasi. Ya. Ada kuasa di balik setiap imajinasi yang diurapi oleh Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita tidak melihat Tuhan.
secara langsung, secara kasat mata. Sebagaimana kita melihat sahabat kita yang kelihatan dengan kasat mata. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa bergaul karib dengan Tuhan. Kita melihat bahwa semua tokoh-tokoh di dalam Alkitab bergaul karib dengan Tuhan. Walaupun tidak pernah melihat Tuhan secara kasat mata. Tetapi itu bukan sesuatu yang sulit. Atau bukan sesuatu yang mustahil. Karena kita memiliki indera keenam dan ketujuh. Yaitu iman dan imajinasi yang diurapi oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin cerita satu kejadian. Satu ketika setelah saat teduh pagi, saya mandi pagi. Lagi mandi itu, saya ngobrol sama Tuhan. Saya cuma bilang begini, Bapak Ibu sekalian, Tuhan, udah lama nih nggak ada. Jadi salah satu usaha saya dengan istri saya itu adalah pembuatan maskot. Ya, seperti inilah contohnya. Jadi satu ketika saya bilang sama Tuhan, Tuhan, udah lama nih nggak ada order dari luar negeri gitu. Jadi waktu itu kita ngerjain order dari Jepang, dari Singapura, Malaysia sama Brunei. Dan kemudian saya sekedar mandi, sekedar ngomong aja sama Tuhan. Udah lama nih nggak dapat order dari luar negeri gitu ya. Nah, itu saya ngomong paginya, Bapak Ibu sekalian. Siangnya saya dapat email masuk dari Australia, dari Paperlands Australia. Dan mereka pesan maskot ya. Sampai 2 kali Bapak Ibu repeat order lagi ya. Jadi sedekat itu kita bicara dengan Tuhan. Tuhan tuh mendengar. Tuhan mendengar. Dan Tuhan menjawab. Ya, Tuhan menjawab apa yang kita rindu-rindukan, apa yang kita inginkan. Ya, itu adalah sahabat. Nah, Amsal 3 ayat 32 berkata, dengan orang jujur ia bergaul erat. Ya. Passcode-nya adalah jujur, Bapak Ibu. Jujur artinya tidak pakai topeng, alias apa adanya, tanpa riasan, artificial. Ya. Nah, kita dapat sedekat kita dengan Tuhan, itu pilihan kita. Ya. Amsal mengatakan dengan jelas, dengan orang jujur, ia bergaul erat. Jadi Bapak Ibu sekalian perlu kejujuran. Jujur dengan diri sendiri, jujur dengan Tuhan, jujur dengan Tuhan dan dengan di hadapan manusia. Ya. Nah, persahabatan itu membutuhkan 2 elemen. Saya catat di sini, mengembangkan persahabatan dengan Tuhan itu bukan kebetulan, bukan terjadi begitu saja. Ya, diperlukan keinginan, diperlukan waktu, energi yang kita berikan. Nah, tidak ada seorang pun sahabat Tuhan dalam Alkitab yang sempurna. Ya, saya catat tadi seperti yang sudah saya sebutkan, jika kesempurnaan adalah syarat untuk bersahabat dengan Tuhan, maka kita tidak akan pernah menjadi sahabat Tuhan. Untunglah karena anugerahnya Yesus menjadi sahabat orang berdosa. Yesus disebut sahabat orang berdosa. Karena Yesus yang mendahului, menghampiri, mendatangi orang berdosa. Nah, 2 elemen di dalam persahabatan. Yang pertama adalah keterbukaan. Ya. Tuhan menerima kejujuran yang diungkapkan kepadanya. Persahabatan sejati dibangun atas keterbukaan. Menjadi sahabat Tuhan, kita harus jujur kepada Tuhan, membagi perasaan kita yang sebenarnya, bukan apa yang kita pikir seharusnya kita katakan atau dirasakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita terbuka aja di hadapan Tuhan. Kita cerita kepada Tuhan. Kita bicara kepada Tuhan secara jujur. Daud menuliskan di dalam Mazmur-Mazmurnya, ya, Pastor Tommy kemarin juga sudah menjelaskan bagaimana Daud jujur di hadapan Tuhan, terbuka di hadapan Tuhan. Bagaimana Daud menyampaikan isi hatinya, dia, kekesalannya dia di dalam Mazmur-Mazmurnya. Tetapi ketika bertemu dengan lawan bicaranya, dengan orang yang dia kesal di situ melampiaskan. Jadi perlu keterbukaan. Tuhan menginginkan kita untuk jujur di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah komitmen, Bapak Ibu sekalian. Adalah suatu perjanjian tidak tertulis, namun tertanam di dalam lubuk dan loh hati serta pikiran kita bahwa ya, saya mau menjaga persahabatan dengan Tuhan, dengan Allah. Jadi harus ada komitmen untuk kita mau menjadi sahabat Tuhan. Nah, saya memilih untuk jujur pada Tuhan. Saya memilih untuk taat kepada Tuhan dalam iman. Dan saya memilih untuk menghargai yang Tuhan hargai. Jujur pada Tuhan, itu artinya jujurlah tentang kesalahan-kesalahan, perasaan-perasaan kita di hadapan Tuhan. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, tapi ia sangat menghendaki kejujuran.
Dan this is not an option. Ya, ini bukan opsi, tetapi keharusan. Yang kedua adalah taat kepada Tuhan di dalam iman. Taat kepada Tuhan dalam iman itu adalah setiap kali kita percaya akan tuntunan Tuhan, melakukan apapun yang Ia katakan, walaupun kita tidak memahaminya, kita nggak ngerti, tapi kita mau taat. Itu akan memperdalam persahabatan kita dengan Tuhan. Yohanes 15 ayat 14 sampai 15 berkata, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus yang berkata seperti ini. Kamu itu sahabatku kalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Dan yang ketiga adalah menghargai yang Tuhan hargai. Nah, menghargai yang Tuhan hargai, inilah yang dilakukan seorang sahabat. Itu peduli dengan apa yang sahabatnya anggap penting. Semakin dekat kita menjadi sahabat Tuhan, semakin besar kita peduli tentang hal-hal yang Ia pedulikan. Merasa sedih karena hal-hal yang menyedihkannya. Dan bersuka cita karena apa yang membuatnya bersuka cita. Bapak Ibu sekalian, hati Tuhan ada pada jiwa-jiwa. Jadi ketika Tuhan merasakan sedih melihat orang berdosa, kita pun harus merasakan hal yang sama dengan apa yang Tuhan rasakan. Kita menghargai apa yang Tuhan hargai. Tuhan menghargai jiwa-jiwa, kita pun harus menghargai jiwa-jiwa. Nah, ada 3 langkah untuk memulai persahabatan dengan Tuhan. Yang pertama, sediakan waktu, Bapak Ibu. Boleh formal, boleh informal. Ya, saya sering melakukannya secara informal. Ya, sambil nyetir, ya di kamar mandi, dilakukan aktivitas di kantor dan seterusnya di jalan, ya itu informal. Tapi kalau yang formal memang menyediakan waktu teduh bersama dengan Tuhan di rumah kita masing-masing sebelum kita beraktivitas, ya. Dan kemudian yang kedua adalah beri atensi, perhatian, ya. Kapanpun, anytime Tuhan mau bicara sama kita, beri perhatian, berhenti sejenak untuk memberi perhatian, berhenti sejenak untuk memberi atensi kepada apa yang Tuhan hendak sampaikan kepada kita. Jadi beri atensi atau perhatian khusus kepada apa yang Tuhan hendak sampaikan. Dan yang ketiga adalah bergaul dengan firman. Ya Bapak Ibu, ya baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan itu tidak saja pada waktu kita saat teduh, tapi ketika kita sepanjang hari kita bergaul dengan firman, mengingat-ingat firman dan merenungkan firman. Nah, saya sudah sampaikan sebelumnya tentang shape, ya persahabatan dengan Tuhan itu menyentuh dan mengembangkan 5 sisi elemen shape kita, yaitu spiritual gift atau karunia rohani, heart desire, keinginan hati, abilities atau keahlian atau kemampuan, dan personality, kepribadian, dan yang kelima experiences atau pengalaman. Ya, jadi semua sisi elemen di dalam kehidupan kita itu disentuh oleh Tuhan ketika kita bersahabat dengan Tuhan dan kita mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, kepahitan adalah penghalang terbesar bagi persahabatan dengan Tuhan. Rick Warren mengatakan seperti itu. Ya, jadi kepahitan membuat kita sulit melihat kebaikan, baik masa lalu maupun imajinasi berikutnya tentang kebaikan Tuhan dari sahabat kita, dari Tuhan, sehingga kita sulit mengenali Dia. Bapak Ibu sekalian, ketika kita tidak melihat kebaikan Tuhan, kita tidak memahami sahabat kita secara utuh. Kita tidak bisa memahami Tuhan kita, sahabat kita secara utuh. Ketika kita mengalami kepahitan dan kita tidak menyelesaikannya, ya, satu kepahitan adalah satu unsettled issue yang harus kita hadapi, harus kita selesaikan supaya kita bisa bersahabat dengan Tuhan, masuk ke level atau jenjang yang lebih baik lagi. Nah, berapa lama kita menjadi orang Kristen? Sudahkah kita menjadi sahabat? Yohanes 15 ayat 14 dan 15 berkata, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mengundang kita untuk berpikir sejenak, berapa lama kita menjadi orang Kristen? Sudahkah kita menjadi sahabat Tuhan? Sudahkah kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan? Saya percaya setiap kita rindu untuk menjadi sahabat Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita di dunia hanya sementara, ya. Rumah kita yang kekal ada di surga, ya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita tidak bersahabat dengan Tuhan ketika kita di dunia, apa jadinya ketika nanti kita sampai di surga, Bapak Ibu sekalian? Ya. Kita harus menjadi sahabat Tuhan selagi kita ada di dunia. Melakukan perintah Tuhan ketika ada di dunia, ya.
Ini udah tidak akan terjadi lagi. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi Tuhan memerintahkan kita ketika kita ada di dunia. Kita bersahabat dengan Tuhan ketika kita masih ada di dunia. Mulai menjadi sahabat Tuhan. Jadi menjadi orang Kristen sekian lama. Belum tentu kita menjadi sahabat Tuhan. Tetapi saya mendorong setiap kita untuk bersahabat dengan Tuhan. Dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Baik, saya selesai Bapak Ibu sekalian. Besok di dalam Morning Chapel, Rabu 5 Juli, kita akan mendengarkan Pak Freddy Setiadi menyampaikan tema Pilih Fokusmu. Mari saya undang kita berdoa. Bapak yang Maha Baik, terima kasih Tuhan. Engkau adalah sahabat kami Tuhan. Kami mau menjadi sahabat Tuhan. Kami mau melakukan perintah Tuhan. Tuhan ampuni kami. Orang Kristen yang bantet Tuhan, tidak bertumbuh, yang tidak berkembang, tidak melakukan perintah Tuhan. Tapi kami mau menghargai Tuhan. Hari ini apa yang Tuhan hargai, apa yang Tuhan rindu-rindukan, apa yang Tuhan ingin untuk kami lakukan, kami akan lakukan Tuhan. Pakai setiap kami, buka hati kami, bawa kami dalam experience yang baru, pengalaman baru bersama dengan Tuhan, menjadi sahabat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya berkat-Mu turun atas seluruh jemaat-Mu, berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, keberhasilan, keberuntungan, kesuksesan, perkenanan Tuhan, pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan, kemudahan dalam segala sesuatu, dan pelayanan malaikat menyertai kehidupan kami semua. Mulai dari hari ini sampai tiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.